Benar Tuhan, hanya kasih dan sayang-Mu menjadi sumber kekuatan bagi kami. Di dalam setiap langkah kehidupan kami hanya menyandarkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan, kami adalah orang-orang yang dipilih dari sekian banyak orang untuk menerima kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu sempurna di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sebentar akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kau mengurapi hamba-Mu, mulut, lidah, bibir, pikiran hamba-Mu ini, agar boleh sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan untuk memberkati jemaat Kana di tempat ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya, di bulan Agustus ini biasanya tema-temanya adalah tentang kemerdekaan. Ya. Kita banyak mengikuti, kalau di tempat Bapak Ibu Saudara ada lomba-lomba, ada yang berkaitan dengan kemerdekaan. Ya, semuanya berkaitan dengan kemerdekaan. Begitu juga dengan firman Tuhan. Hari ini saya membawakan tema tentang kemerdekaan yang bertanggung jawab. Terambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 16. Boleh ditampilkan? 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ya, sebelum kita mengerti tentang arti orang merdeka di dalam artian secara Kristen, kita belajar dulu mengerti apa sih artinya kata budak itu. Karena lawan kata merdeka adalah orang yang tidak merdeka, orang yang budak, orang yang dalam arti kata budak adalah orang yang tidak punya kebebasan dan hanya menurut kepada tuannya. Ya. Tetapi puji Tuhan, kita ini adalah orang-orang yang merdeka. Kapan kita disebut orang merdeka dan kapan kita disebut belum merdeka? Ketika kita lahir, kita adalah orang berdosa. Terus kapan kita merdekanya? Kalau secara fisik bangsa Indonesia, kita merdekanya tanggal 17 Agustus 1945. Dengan cara apa? Ada proklamasi ya oleh Soekarno dan Hatta. Terus kapan kita menjadi orang merdeka? Secara umum semua orang merdeka ketika Yesus mati di atas kayu salib. Tapi secara khususnya enggak semua orang benar-benar sudah merdeka. Kita ini adalah benar-benar sudah merdeka ketika kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat kita. Ya. Ketika secara umum Yesus mati di atas kayu salib, dia mati buat semua orang. Tetapi ketika kita meyakini dan kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, ketika itulah kita menjadi orang merdeka. Janji Tuhan bagi kita sebagai orang merdeka yang percaya. Yang pertama, ada di dalam ayatnya, kita baca ya, di dalam Galatia pasal 4 ayat 23. Janji Tuhan kepada kita sebagai orang merdeka. Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakan menurut daging. Dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Ya, lanjut di dalam satu ayat lagi di dalam Galatia pasal 4 ayat 28. Galatia pasal 4 ayat 28. Dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak
janji, ya. Janji Tuhan kepada kita sebagai orang merdeka, kita ini seperti Ishak. Kita berhak menerima janji dari Tuhan. Janji-janji untuk memberkati kita, untuk melindungi kita, untuk menyertai kita, untuk membebaskan kita dari yang jahat. Janji Tuhan selalu ya dan amin. Di mana yang gak ada masalah bagi kita ketika ada di dalam 1x2. Ketika kita sudah mati, masalah selesai. Tapi kalau kita belum mati, percaya saya, masalah pasti ada. Dimanapun kita berada, apapun kita yang kita lakukan, masalah pasti ada. Bagaimana tanggapan kita menghadapi masalah? Dan bersama dengan siapa kita menghadapi masalah. Itu yang terpenting adalah posisi kita di mata Tuhan seperti Ishak. Anak-anak yang berhak mendapatkan janji-janji dari Tuhan. Salah satunya adalah merdeka dari dosa. Ketika seseorang kecanduan, ketika seseorang menjadi budak, itu sulit enggak untuk lepas? Enggak gampang untuk lepas dari sesuatu yang mengikat. Sesuatu yang kalau saya bilang seperti lem, menempel ya, membuat kita menjadi ketagihan, membuat kita menjadi ingin terus melakukan dan terus melakukan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kecanduan atau terikat seperti budak, enggak mudah untuk lepas. Dengan keinginan, dengan kemauan, dengan kebisaan kita sendiri. Tapi bersama dengan Tuhan pasti bisa, ya. Yang kedua, janji bagi kita sebagai orang yang merdeka. Ada penyertaan Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 3. 1 Korintus pasal 1 ayat 3. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Bagi orang percaya ada penyertaan Tuhan. Dilanjutkan di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 17. 2 Korintus pasal 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah di situ ada kemerdekaan. Ketika kita bersama dengan Tuhan yang menyertai kita, kita disebut orang-orang yang sudah merdeka. Merdeka dari dosa, merdeka dari masalah. Meskipun masalah itu kelihatan ada, selalu ada. Tetapi bersama dengan Tuhan, kita sanggup. Tuhan berjanji, masalah sebesar apapun tidak akan melebihi kekuatan kita. Itu harus diyakini, ya dan amin. Yang ketiga, janji Tuhan ketika kita hidup sebagai orang merdeka. Janji hidup kekal bersama Kristus. 2 Korintus pasal 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Di dalam ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ini janji yang ya dan amin. Janji yang belum kita terima saat ini karena kita masih hidup, ya. Ini janji yang akan datang. Promise, janji Tuhan kepada kita. Karena hidup di dunia ini berapa tahun sih? Alkitab mengatakan paling 70 tahun. Bonus 80. Lebihnya bonus-bonus, ya, plus-plus. Tapi kekekalan itu tidak terbatas. Nah, kita jangan memperhatikan usia yang sampai hanya di bawah 1 abad aja ya. Paling saya bilang buat gampangnya di bawah 1 abad.
hanya di bawah 1 abad deh. Lebih dari itu apa? Penderitaan, sakit penyakit, giginya ompong, tulang keropos. Ya, coba kalau tanya sama senior-senior, kalau boleh tanya nanti, apa penyertaan Tuhan di dalam hidup kita? Tuhan memberikan kekuatan, ya, di dalam bonus hidup ada penyertaan Tuhan. Jadi kita harus yakin Tuhan kita sudah mati, jangan sia-siakan kematiannya. Selama kita masih ada di dalam dunia, apa sih respon kita di dalam kemerdekaan kita ini? Yang pertama ya, kita harus mencari perkenan Tuhan. Untuk menghidupi kemerdekaan ini, kita harus mencari perkenan Tuhan. Galatia pasal 1 ayat 10. Galatia pasal 1 ayat yang ke-10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Respon kita yang pertama ketika Tuhan memberikan kemerdekaan dan janjinya kepada kita adalah kita mencari perkenanan Tuhan. Kesukaan Allah ini apa kepada kita, kepada tiap-tiap kita? Yang saya tahu, Tuhan sukanya apa kepada kita? Berdoa, percaya. Itu Tuhan suka. Bahkan dicontohkan oleh Tuhan Yesus ketika dia masih hidup sebagai manusia. Dia mencontohkan, dia suka berdoa. Jadi kalau kita mengklaim bahwa kita ini adalah anak-anak Ishak, bahwa kita ini adalah anak-anak perjanjian, maka kita juga harus suka berdoa. Kita juga suka membaca firman-Nya. Respon yang kedua adalah menghargai kesetaraan sesama manusia. Di dalam Galatia pasal 3 ayat 28, di dalam Galatia pasal 3 ayat 28, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Ada kesetaraan ketika kita menjadi orang merdeka. Artinya jangan memandang rendah orang lain. Karena siapapun orang itu, dia diciptakan serupa dengan Allah. Yang ketiga, ketika kita menjadi orang yang merdeka dan mendapatkan janji Tuhan, kita harus teguh di dalam iman kita. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 1. Galatia pasal 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saya pernah menyampaikan di sekolah minggu ya, sekolah minggu di gereja saya. Ada yang tahu nggak artinya kuk? Sering membaca kuk perhambaan. Tapi saya tanya, kamu ngerti nggak kuk apa? Saya tanya satu-satu. Ternyata mereka belum tahu apa itu kuk. Nah, ini tugas kita sebagai orang yang dewasa, rohani. Ketika kita memberikan penjelasan kepada mereka, kita juga menemukan kata-kata yang mungkin mereka nggak ngerti. Mungkin mereka belum tahu. Apa sih kuk itu? Kuk itu seperti gandar yang digunakan untuk membajak di sawah, yang digunakan oleh sapi, oleh kuda, oleh kerbau untuk menarik sesuatu yang untuk membajak tanah. Baru mereka ngerti. Nah, kata-kata kuk ini
supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kalau nggak ngerti kuk, bagaimana kita mengerti sebagai orang merdeka? Jadi kita harus belajar juga word by word, kata demi kata di dalam Alkitab. Kita harus mengerti apa yang dimaksud oleh firman Tuhan. Respon kita yang keempat adalah saling melayani. Ketika kita sudah menjadi orang merdeka, kita harus saling melayani. Galatia pasal 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kalau kita sudah diberi kesempatan untuk merdeka dari dosa, respon kita di dalam dunia ini sebelum kita menghadap kepada Dia adalah kita melayani satu dengan yang lain. Kita melayani dengan kasih. Respon yang kelima, bertekun di dalam kemerdekaan kita dan melakukan hukum kasih. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 25. Yakobus pasal 1 ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi kita harus melakukan hukum kasih di dalam setiap langkah hidup kita. Bukan cuma membaca dan tidak melakukannya. Yang keenam, respon kita sebagai orang yang merdeka adalah hidup benar sebagai hamba Allah. Ayat yang pertama tadi, 1 Petrus pasal 2 ayat 16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Sebagai hamba Allah, kita ini bukan berarti namanya hamba. Bukan berarti kita hamba itu kan di bawah tuannya. Kalau kita ada di bawah tuan kita yang namanya Allah, kita melakukan kebenaran. Tetapi ketika kita menganggap Tuhan kita adalah uang, Tuhan kita adalah iblis, Tuhan kita adalah setan, kita pasti akan melakukan kejahatan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Contoh-contoh kemerdekaan, anggapan kemerdekaan, saya tanda petik ya, saya kasih tanda petik, kemerdekaan yang salah. Ada banyak anggapan sekarang di luar negeri, bahkan di Indonesia. Bebas untuk memilih gender. Sebelum lahir, bebas mau jadi laki, mau jadi perempuan. Alkitab dengan tegas mengatakan gender itu cuma 2, laki dan perempuan. Enggak ada yang lain. Yang kedua contohnya, bebas memilih pasangan hidup yang sejenis. Itu di luar negeri. Tapi di sini sudah mulai ya, hati-hati. Jadi di luar negeri sudah ada undang-undangnya yang mengesahkan bahwa pasangan sesama itu sah untuk menikah. Dan bahkan saya lihat ada videonya kalau Pak Gembalanya tidak mau memberkati, maka dianggap melawan hukum dan akan dipenjarakan. Ya, itu sudah ngeri sekali ya, kebebasan yang kebablasan. Yang ketiga, kebebasan mau jadi apa. Saya pernah lihat videonya seorang anak yang ingin menjadi data. Dia pengen jadi mesin Google, pengen bisa memberikan informasi apa aja, pengen jadi mesin istilahnya ya.
Ditanya apa bisa jawab, ditanya apa bisa jawab. Pengen jadi mesin. Itu salah satu contoh kebebasan yang kebablasan juga. Yang keempat ini agak bahaya, kebebasan berkeyakinan. Kalau yakin sama Tuhan yang benar, itu nggak apa-apa. Tapi kalau yakin bahwa Tuhan itu nggak ada, itu yang bahaya. Ya, bahkan saya lihat ada videonya sekelompok anak-anak yang diajarkan bagaimana caranya menyembah kepada setan. Itu video diambil terang-terangan dan disebarkan. Jadi mereka membentuk lingkaran-lingkaran ataupun simbol-simbol setan. Ya, sejak kecil sudah diajarkan untuk menyembah yang tidak benar. Itu hati-hati. Kita sebagai orang-orang percaya yang punya anak-anak kecil memberikan dasar kehidupan yang benar ketika mereka menjadi dewasa nanti. Yang kelima, ini contoh, di sini pasti nggak ada ya, kebebasan ngutang tapi nggak bayar. Gampang ngutangnya, tapi susah bayarnya. Ya, di sini nggak ada, tapi di luaran sana banyak. Ada orang-orang istilahnya yang sekarang pinjaman online ya. Karena terlalu mudah ngutang, jadi susah bayar. Ya, dikejar-kejarlah mereka oleh debt collector. Karena diberikan fasilitas untuk ngutang, diberikan kemudahan untuk ngutang. Istilahnya adalah besar pasak daripada tiang. Mereka tidak memperhitungkan pendapatan yang dipunyai, sehingga ketika ditagih kelabakan, gali lubang, tutup lubang, ya. Itu kemerdekaan yang kebablasan. Jadi sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, carilah perkenanan Tuhan. Yang kedua, hargai orang lain. Yang ketiga, teguhlah di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus. Yang keempat, saling melayani. Yang kelima, lakukan hukum kasih. Yang keenam, jadilah hamba Allah yang berkenan dan dipakai oleh Tuhan. Talenta yang Tuhan sudah titipkan kepada kita masing-masing mungkin tidak sama. Ada yang bisa sebagai WL, singer, pemain musik, pengkhotbah, atau apapun yang melayani di belakang yang gak kelihatan dari sini, yang melayani di belakang mimbar, yang melayani di sana sebagai usher. Pergunakan talenta yang Tuhan sudah titipkan kepada kita. Besar atau kecil, talenta yang Tuhan sudah titipkan kepada kita, pada saatnya nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Tuhan sudah menitipkan talenta, bukan memberikan talenta untuk dibawa mati, tapi dipergunakan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tuhan memberkati, kiranya renungan hari ini memberkati kita semua di dalam kemerdekaan kita sebagai orang-orang yang benar. Haleluya. Bapak Ibu coba lihat kanan kiri, ya, lihat kanan kiri dan bilang, saya adalah hamba Allah. Lihat lagi dan bilang, kamu adalah hamba Allah. Kita semua adalah. Tidak ada kemerdekaan, kebebasan di luar Kristus. Tapi kemerdekaan di dalam Kristus bukan murahan. Amin. Karena apa? Karena ada batasan-batasan yang harus kita pertanggungjawabkan. Jadi kalau Bapak Ibu percaya di dalam Kristus saya selamat, ada satu pertanyaan yang penting, kita harus melakukan bagian kita, mengerjakan keselamatan kita, bahkan setiap hari, itu berarti setiap waktu
dengan sadar saya hamba Allah. Namanya hamba Allah walaupun merdeka masih ada batasan. Biarlah kehendak Tuhan, rancangan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Terima kasih untuk hamba Tuhan Bapak Ferdi. Saya percaya setiap kita diingatkan apa yang hari-hari ini masih mengikat hidup kita. Hobi untuk nonton drakor itu bisa menjadi ikatan yang memperbudak seseorang. Anak sudah panggil mama, sabar tunggu, ini lagi mau selesai drakornya. Ya. Terus apa lagi? Anak waktunya mandi, saudara lagi enak-enakan terima telepon. Ada banyak. Mari semua bangkit berdiri. Saya undang WL Singers maju ke depan. Segala hormat, pujian dan sembah, ucapan syukur hanya kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang layak kami sanjung, kami puji, kami muliakan dan tinggikan. Seluruh penata layanan sudah diberkati oleh Tuhan. Kami semua yang hadir sudah diberkati oleh Tuhan. Sebentar kami pulang meninggalkan gereja ini. Untuk sementara waktu kami mempersembahkan, kami menyerahkan setiap yang kami lakukan, juga persembahan kami. Tuhan dipermuliakan. Terima kasih buat segala berkat-Mu. Kami mendoakan semua partner-partner pelayanan dimanapun beliau berada, tangan kasih, kemurahan anugerah Tuhan terlimpah bagi mereka. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang kami dengar. Berkat Tuhan untuk hambanya Bapak Ferdi. Tuhan, terima kasih buat kesaksian yang indah, yang menguatkan dan membangkitkan kami. Tuhan memberkati Ibu Jane di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lebih hari akan mengalami kemuliaan dari Tuhan. Menjadi berkat, Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami juga mendoakan pemilu tahun depan. Semua berjalan lancar, aman dan damai. Kami mendoakan presiden yang terpilih itu yang terbaik bagi kami. Tuhan berkati Bapak Presiden kami dan wakilnya. Memberkati TNI, Polri dan semua pergumulan yang ada di negara kami. Biarlah para pejabat diberikan hikmat, hati yang takut akan Tuhan, hati yang mengasihi dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami pulang meninggalkan gereja ini bukan dengan tangan kosong dan hampa. Firman yang sudah dimeteraikan, pujian yang terus menggema dan bergelora akan membawa kami lebih mengasihi dan menghormati Engkau. Bapa, terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu. Arahkan pandanganmu kepada sorga, kepada Tuhan Yesus Kristus. Terimalah sekarang berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan daripada Allah Roh Kudus akan menyertai dan memimpin hidupmu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah berkatnya dan jadilah engkau berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin.